Contoh soal pertama. Sebanyak 6,1 gram asam benzoat Mr 122 ditempatkan dalam kalorimeter dan bereaksi sempurna dengan oksigen. Jadi ini ada kalorimeter bom, kemudian yang panjang ini termometer. Di dalamnya kita reaksikan asam benzoat sehingga nanti dia bereaksi dengan oksigen di sini. Asam benzoatnya 6,1 gram masanya. Setelah reaksi berlangsung, terjadi peningkatan temperatur kalorimeter sebesar 1,8 derajat Celcius. Berarti di sini perubahan suhunya ya, delta T sama dengan 1,8. Jika kapasitas kalorimeter pada volume tertentu adalah 90 Joule per derajat Celcius, ini artinya data C besar, kapasitas kalorimeter adalah 90. Maka kalor pembakaran asam benzoat dalam satuan Joule per mol adalah, jadi yang ditanya adalah delta H dari pembakaran asam benzoat. Berapakah delta H-nya? Seperti kita ketahui bahwa rumus delta H adalah Ki per mol. Jadi di sini tugas kita adalah kita mencari Ki, yaitu kalor, dan mol. Oke, yang pertama, cari Ki-nya. Ki rumusnya ada 2. M kali C kali delta T, atau rumus kedua C besar kali delta T. Mana yang kita pakai? Kita lihat di sini untuk Ki MC delta T atau Ki macet adalah rumus untuk menghitung kalor yang diserap oleh larutan. Dalam soal ini tidak ada larutan, maka kita tidak pakai rumus yang ini. Jadi kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang bawah. Ki sama dengan C besar kali delta T. Ini adalah kalor yang diserap oleh kalorimeter bom. Ya, kita hitung, kita sudah tahu datanya C besar atau kapasitas kalorimeter adalah 90 Joule per derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya adalah 1,8 derajat Celcius. Dapatnya 162 Joule. Kemudian kita masukkan ke rumus delta H. Sebelumnya kita cari mol dari asam benzoat dulu. Kita sudah tahu bahwa mol sama dengan massa dibagi MR atau massa molar. Massanya adalah 6,1, massa molarnya adalah 122, sama dengan 0,05 mol. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Ini sama dengan 162 Joule dibagi 0,05 mol, sama dengan 3240 Joule per mol. Ya, selanjutnya contoh soal nomor 2. Sebanyak 2 gram naftalena, zat yang berbau tajam dan biasa digunakan untuk mengusir ngengat, dibakar dalam kalorimeter bom yang berisi air sebanyak 2000 gram. Dari hasil pengamatan, suhu air dalam kalorimeter naik sebesar 5 derajat Celcius. Oh ya, ini hampir lupa karena terjadi kenaikan suhu, maka delta H hasilnya adalah negatif. Jadi min 3240 Joule per mol. Atau kalau kita jadikan kilojoule dibagi 1000 berarti min 3,240 kilojoule per mol. Contoh soal nomor 2. Sebanyak 1,28 gram naftalena C10H8 dengan MR 128, dia adalah zat yang berbau tajam dan biasa digunakan untuk mengusir ngengat, dibakar dalam kalorimeter bom yang berisi air sebanyak 2000 gram. Jadi ada air di dalam sini sebanyak 2000 gram.
Dari hasil pengamatan, suhu air dalam kalorimeter naik sebesar 5 derajat Celcius, artinya ada kenaikan suhu delta T 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis air tersebut adalah 4,2 Joule per derajat Celcius, ini C kecil berarti C kecil larutan, 4,2 Joule per derajat Celcius, tentukan perubahan entalpi pada reaksi tersebut. Delta H rumusnya sama dengan Q per N. Jadi tugas kita adalah mencari Q kalor dan mencari mol. Q siapa? Q atau kalor yang diserap oleh kalorimeter. N-nya siapa? N yang membuat suhu kalorimeter atau larutan naik. Sekarang kita lihat di sini. Kita pakai rumus Q yang mana? MC delta T atau pakai rumus Q sama dengan C delta T. MC delta T untuk menghitung kalor yang diserap oleh sesuatu yang berbentuk cair atau larutan. Q sama dengan C besar kali delta T ini untuk menghitung kalor yang diserap oleh kalorimeter bom. Dan biasanya soalnya dalam bentuk gas, jadi tidak ada air di dalamnya. Jadi kita pakai yang atas, Q macet. Ya, sudah ya, ini kita nggak pakai. Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya M siapa? Ya M sesuatu yang berbentuk larutan di sini, yaitu air. Masanya berapa? 2000 gram. C berarti C-nya air, yaitu 4,2 Joule per derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya berapa? 5 derajat Celcius. Sama dengan 42.000, ini Joule per gram ya satuannya, 42.000 Joule atau 42 kilojoule. Kita masukkan ke dalam rumus delta H, Q-nya 42 kilojoule. Nah, molnya belum kita cari, berarti kita cari dulu. Mol sama dengan massa dibagi massa molar. Massanya 101,28, mR atau massa molarnya 128 sama dengan 0,01 mol. Ya, kita masukkan ke rumus, dibagi 0,01 mol. Itu sama dengan 4.200 kilojoule per mol. Karena suhunya naik, jadi tandanya minus ya. Nah, ini contoh soal nomor